Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah karena kita masih bisa mengikuti kebaktian pada pagi hari ini meskipun hanya melalui online service. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Ibadah online ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan beserta dengan segala isinya. Berkat dan anugerahnya kiranya berkenan turun ke atas diri kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin di tengah kondisi wabah COVID-19 ini, kita sangat sulit untuk merasakan apa yang namanya sukacita. Mungkin harga-harga bahan-bahan pokok naik dan kemana-mana kita sulit, tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang, dan itu merupakan sebuah sukacita bagi kita, yaitu kasih Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa kasih Allah begitu besar sehingga kasihnya tak dapat terlukiskan. Mari kita naikkan pujian ini, kiranya mengingatkan kita betapa besar, luas, tinggi dan dalamnya kasih Allah. KPPK 27, kasih Allah. Dari lautan
sebagai kertas, batang pohon sebagai langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, laut sebagai bawah, tiap orang menulisnya. Tak mungkin ada menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Abraham Tonapa dengan tema beriman dan berharap hanya kepada Allah. Benar Bapak Ibu bahwa di tengah kondisi seperti ini kita hanya dapat beriman dan berharap hanya kepada Allah saja. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa bersandarlah pada lengan yang kekal, KPPK 221. Mari kita angkat bayi yang ketiga. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman ya di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar,
Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, sebentar lagi kami akan membuka kitab kami, kiranya Roh Kudus membuka hati kami, sehingga firman-Mu yang adalah kebenaran itu bukan hanya berhenti sampai di wawasan buat kami, hanya masuk di dalam ingatan kami, tetapi sungguh-sungguh mempengaruhi sikap hati kami, membaharui pola pikir kami, dan mengubahkan perilaku kami, khususnya di tengah-tengah tantangan zaman yang kami hadapi, termasuk ketika kami sekarang sedang bergumul dengan pandemi virus corona ini. Kiranya kami bisa mendapatkan kekuatan dan pengharapan dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas, kiranya Tuhan berkenan berkata-kata melalui dia, supaya setiap kami yang hadir di dalam ibadah online ini diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan dan dimampukan untuk tetap berdiri tegar menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk kita bersama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada tahun 1996 itu adalah sebuah tahun yang sangat bersejarah untuk seorang petinju Amerika Serikat bernama Evander Holyfield. Dia adalah seorang yang sangat taat beragama, beribadah sebagai seorang Kristen, dan dia juga adalah seorang petinju dengan karir yang sangat menjanjikan. Di tahun itu, di tahun 96 itu, dia menantang juara tinju dunia yang sangat merajalela waktu itu, yaitu Mike Tyson. Dengan menggunakan jubah yang bertuliskan Filipi 4 ayat 13, dia memasuki gelanggang olahraga, dia naik ke ring tinju, dan bahkan ketika dia melepaskan jubahnya, celana boxernya pun di bagian pinggangnya bertuliskan Filipi 4 ayat 13. Dia maju bertinju dengan keyakinan bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan. Dia mampu untuk melakukan apa saja dengan kekuatan Tuhan. Dan singkat cerita, Mike Tyson kalah. Nah, dari peristiwa ini, ayat ini, Filipi 4 ayat 13 menjadi ayat yang sangat terkenal. Orang-orang banyak mengutipnya. Bahkan tidak jarang pengkhotbah ikut menyinggungnya. Bagaimana segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga banyak orang yang kemudian memotivasi diri dengan landasan ayat ini, mengatakan bahwa aku bisa melakukan segala yang kuinginkan dengan mengandalkan kekuatan Allah. Pertanyaannya, benarkah bahwa kita bisa melakukan apa saja dengan kekuatan Allah? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan yang hendak saya bukakan di sini. Yang pertama, siapa yang menuliskan Filipi 4 ayat 13 ini? Yang menuliskannya adalah Rasul Paulus. Allah menghilangkan firman-Nya kepada Rasul Paulus. Dia menuliskannya dalam kitab Filipi dan dia berikan kepada gereja di Filipi. Dan salah satunya ada kalimat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pertanyaannya, seperti apakah nasib atau akhir hidup Rasul Paulus? Di dalam sejarah gereja dicatat bahwa Paulus mati martir. Dia dipenggal kepalanya, dihukum mati pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Kalau memang dia bisa melakukan apa saja dengan kekuatan Allah, harusnya ketika dia dibelenggu, maka dengan kekuatan super itu dia akan melepaskan diri dari belenggu. Ketika ada alat penggal itu hendak memancung lehernya, langsung patah. Atau kampaknya itu langsung pecah ketika menembus ataupun hendak merusak lehernya. Kenyataannya, dia mati dipenggal. Bukankah itu berarti bahwa Paulus tidak bisa melakukan apa saja meskipun ada kekuatan Allah? Yang kedua, situasi Rasul Paulus ketika menuliskan kitab Filipi. Meskipun ada Allah yang bersama-sama dengan Rasul Paulus, bukan berarti dia bisa mengalami hidup yang senantiasa berkelimpahan. Makanan yang gak ada habis-habisnya, berbulan-bulan tidak habis-habis, mulutnya tidak pernah berhenti mengunyah, ataupun dia memiliki kekayaan yang sampai 7 turunan, begitu keturunan ke-8 baru habis. Tidak, saudara.
Di dalam ayat yang ke-12, saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam ayat yang ke-12, ayat sebelum ayat 13 tadi, dikatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Artinya semua itu telah dialami Paulus dalam hidupnya. Dia pernah mengalami apa artinya kelimpahan, tapi dia juga pernah mengalami apa artinya kekurangan. Dia pernah hidup dengan kenyang, tetapi dia juga pernah mengalami kelaparan. Nah saudara, kalau memang dia bisa melakukan apa saja dengan kekuatan Allah, harusnya dia tidak mungkin mengalami kelaparan. Harusnya dia selalu hidup senantiasa berkelimpahan. Nah, yang ketiga, dari sang petinju Evander Holyfield, ketika dia menggunakan jubah sebelum dia naik ring tinju yang bertuliskan Filipi 4 ayat 13, ternyata dia pun beberapa kali kalah di dalam pertandingan tinjunya. Padahal sudah ada ayat itu yang dia cantumkan di jubahnya dan di celana boxernya. Kalau begitu, apakah kita bisa melakukan apa saja dengan kekuatan Allah? Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengalami kebenaran Filipi 4 ayat 13 ini? Nah saudara, yang mau dimaksudkan dari Filipi 4 ayat 13 ini adalah, nah kita bersyukur bahwa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ini sangat menolong kita. Ketika dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Baik di masa-masa sulit maupun di masa-masa senang, baik ketika mengalami kelimpahan ataupun kekurangan, Paulus sanggup menjalani hidupnya dengan baik. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah yang membuat dia bisa tetap setia, membuat dia tetap beriman kepada Tuhan, dan imannya tidak gugur. Jadi ayat ini bukan maksudnya membuat kita berkata, saya bisa melakukan apa saja, hidup saya akan selalu senang selamanya, bukan. Tetapi saya dimampukan untuk menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi hidup, karena ada kekuatan Allah yang menopang saya. Nah, saudara, ketika di sini dikatakan bagaimana Paulus bisa menjalani hidupnya dan imannya tidak gugur, pertanyaannya apa itu iman? Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu artinya beriman berarti bahwa kita yakin sungguh-sungguh akan hal yang kita harapkan. Itu berarti kita punya kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Nah, bicara tentang kita beriman, kita menaruhkan keyakinan, ini maksudnya bukan kita bicara tentang kita menaruh keyakinan kepada hayalan kita, perkiraan kita, imajinasi kita. Ataupun kita seperti seorang yang sedang melompat ke sebuah ruangan yang gelap yang kita tidak tahu isinya apa. Bukan. Tetapi kira-kira begini, bahwa ketika kita beriman, itu artinya kita meskipun tidak tahu akan masa depan, kita belum melihatnya, tetapi kita punya keyakinan akan apa yang dijanjikan Allah di masa depan kita akan dapat. Jadi meskipun kita nggak tahu masa depan belum lihat, tetapi kita punya keyakinan akan janji Allah. Nah saudara, iman itu adalah jaminan. Iman itu adalah keyakinan. Iman itu adalah inti dari pengharapan kita, dan sekaligus bukti dari hal-hal yang belum kita lihat. Nah saudara, yang menarik begini, ketika kita saat ini membahas tentang kata iman, kata iman ini berasal dari kata serapan dalam bahasa Arab yang berasal dari bahasa serumpunnya, yaitu bahasa Ibrani, dari kata amen. Amen artinya ya, pasti, benar. Berasal dari kata kerja aman, yang artinya mempercayai. Nah dari hal inilah terbentuk kata iman. Nah jadi saudara, kita bisa lihat di sini kata iman, aman, amin adalah tiga kata yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi seolah begini, apakah saya orang beriman atau tidak? Jawabannya, apakah engkau punya keyakinan? Apakah engkau merasa aman dengan yang kamu yakini? Ketika engkau beriman, ada keyakinan, kepastian, dan ada rasa aman. Nah, jadi saudara, dari sini kita bisa lihat, bicara tentang iman, setiap kita diajak untuk memiliki iman.
Nah, tetapi menarik saudara, di dalam Matius 6 ayat yang ke-24, mungkin ini ayat yang tidak asing buat kita, ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak mungkin seorang mengabdi kepada dua tuan, dia harus memilih antara mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mamon. Orang-orang mengerti, mayoritas orang Kristen mengerti Mamon itu artinya adalah kekayaan. Tetapi menariknya begini, kata Mamon itu sendiri rupanya berasal dari kata dalam bahasa Aramik yang merupakan akar katanya itu sama dengan kata iman. Mamon, iman. Nah, jadi saudara, dari sini meskipun memang secara langsung kita berkata mamon itu kekayaan, maksud adalah begini, bukannya kita orang Kristen anti terhadap kekayaan, tetapi apakah kamu menjadikan kekayaan sebagai keyakinanmu, kepastianmu yang memberikan rasa aman buatmu? Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus bukannya sedang mempertentangkan antara Allah dengan Mamon, tetapi seperti apakah sikap kita terhadap Mamon? Seperti apakah sikap kita terhadap kekayaan? Apakah kita melihatnya sebagai alat pemeliharaan Tuhan buat kita, atau Mamon itu sebagai Tuhan buat kita? Kekayaan sebagai Tuhan buat kita. Nah, jadi saudara, melalui pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa bahkan orang non-Kristen pun adalah orang yang beriman. Dia beriman kepada sesuatu hal yang dia yakini bisa memelihara dia, bisa memberikan dia rasa aman, memberikan kepastian untuk masa depannya. Dan sebaliknya, ini berarti bahwa meskipun engkau seorang yang beragama Kristen, belum tentu engkau beriman kepada Kristus. Jangan-jangan ada hal-hal yang lain yang engkau imani bisa memelihara hidupmu, menjaga hidupmu, memberikan kepastian dan rasa aman buatmu. Nah, oleh karena itu saudara, iman yang sejati didasarkan bukan kepada hal-hal selain Allah. Itulah kenapa di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya. Melakukan di sini itu di ayat yang pertama bicara tentang perlombaan iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi secara tidak langsung kita mau diajak untuk melihat begini, hendaklah pandangan kita itu tertuju kepada Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Arahkan matamu kepada Yesus. Seringkali permasalahan kita adalah cara kita melihat, saudara. Saudara bisa bayangkan tablet yang saya pegang ini sangat kecil. Tetapi ketika tablet yang sangat kecil ini menutupi mata saya, maka saya tidak bisa melihat apapun di belakang dari tablet ini. Demikian juga permasalahan hidup yang kita hadapi, termasuk virus corona yang sedang merajalela sekarang. Mungkin itu seperti sebuah tablet yang kecil, tetapi begitu memenuhi mata kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat hal yang lain, dan bahkan tidak bisa melihat hal yang lebih besar dari semua itu, yaitu Tuhan. Itulah kenapa kita dijak pandang Yesus, arahkan pandangan kepada Yesus yang jauh lebih besar dari masalah yang kau hadapi sekarang. Saudara, mari kita arahkan iman kita, pandangan kita hanya kepada Yesus. Nah, kalau kita kembalikan kepada Filipi 4 ayat yang ke-13, seperti apakah kesulitan Paulus yang saat itu? Di dalam kitab Filipi sebenarnya kita bicara tentang ada sukacita. Tetapi di sisi yang lain, saat itu ketika Rasul Paulus menuliskan kitab Filipi, dia sedang dipenjara. Kenapa dia dipenjara? Karena imannya kepada Kristus. Dia dipenjara karena dia mau bersaksi tentang Kristus. Kemudian ada orang-orang yang tidak suka dengan dia dan pengajarannya. Dibawalah dia ke pengadilan, dan singkat cerita dalam Kisah Para Rasul, dia naik banding sampai akhirnya dia bilang, saya mau naik banding ke Kaisar. Kemudian dia dibawa ke Roma, jadi tahanan rumah di sana. Nah, jadi saudara, bicara tentang perkara yang ditanggung oleh Rasul Paulus adalah perkara di mana imannya sedang dipertaruhkan, kesetiaannya kepada Yesus yang sedang dipertanyakan atau sedang diuji di sana. Tapi memang ketika dia menjadi tahanan rumah, mungkin saja
dia mengalami pergumulan dengan kondisi keuangannya, pangan, dan lain sebagainya. Sehingga pemeliharaan secara umum itu pun yang menjadi masalah yang dihadapi Paulus bisa jadi. Nah, jadi saudara, dalam bagian ini kita diajak untuk beriman dan berharap kepada Allah, baik untuk pemeliharaan hidup kita sehari-hari dan juga untuk memelihara iman kita. Berimanlah kepada Yesus yang akan menjaga kesetiaan kepada Allah, betapapun beratnya tantanganmu. Baik tantangan ekonomi berkaitan dengan masa-masa sekarang, kita semakin sulit untuk bisa bekerja, maupun juga bicara tentang tantangan sosial. Kita dibatasi ruang geraknya untuk bersosialisasi, dan tidak jarang ketika kita di rumah, seringkali kita entah saling dingin satu sama lain di rumah, atau saling serang, saling menyakiti satu sama lain di rumah. Dan terlebih, ini bicara tentang tantangan iman, seolah bicara begini, Tuhan akan menjaga imanmu ketika engkau bahkan disakiti oleh pasanganmu karena imanmu kepada Yesus. Berimanlah kepadanya, sehingga meskipun engkau disakiti oleh pasanganmu di rumahmu karena imanmu, karena prinsip kebenaran yang kau yakini dalam Kristus itu, tetaplah setia, tetaplah sabar, tahanlah menderita, berikan pengampunan. Ketika engkau diperlambat laju karirnya karena imanmu, karena engkau mengikuti iman Kristenmu itu, Allah akan menguatkanmu untuk engkau tetap bekerja dengan penuh integritas. Ketika engkau tidak mau menyontek dalam ujian sekolah ataupun ketika home learning, Allah akan memberikan kamu kemampuan untuk bisa hidup benar. Allah akan memberikan kamu sukacita ketika engkau melakukan yang benar, sehingga kamu tidak kemudian bersungut-sungut. Tuhan sanggup memelihara engkau, berimanlah padanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa rahasianya untuk kita mau beriman kepada Kristus bukan kepada yang lain? Nah, beriman, saudara, itu mirip seperti orang berbisnis. Apakah engkau, jemaat yang mengikuti ibadah online ini, ada yang melakukan bisnis? Atau mungkin, pernahkah engkau memutuskan untuk berhenti bekerja untuk kemudian menjalankan usaha? Nah, saya tidak tahu apakah engkau langsung spontan begitu saja berhenti bekerja dan langsung membuka usaha. Tapi biasanya kita akan sebelum berhenti bekerja, secara umum mungkin di kantor, kita akan pikir-pikir dulu, kita akan melakukan pengamatan usaha seperti apa yang berprospek untuk masa depan kita. Kemudian kita melakukan penghitungan, kira-kira berapa banyak modal yang dibutuhkan. Setelah itu kita akan mencoba mensurvei tempat mana yang strategis. Setelah itu kita akan berpikir ulang, kira-kira kalau saya akan menjalankan usaha di sana, siapa saja pesaingnya. Nah, jadi saudara, bicara tentang engkau yang memutuskan untuk berhenti bekerja di kantor dan memulai usaha, sebelum kau melakukan langkah untuk membuka usaha, engkau melakukan berbagai estimasi, perkiraan, perhitungan. Ketika kita beriman, itu bukan berarti kita iman yang membabi buta, tetapi ada fondasinya, ada dasarnya, yaitu apa? Firman Allah, janji Allah. Nah, tetapi kita tidak tahu masa depan seperti apa. Ketika engkau memutuskan untuk berbisnis di tengah-tengah berbagai ketidakpastian, hal apa yang membuatmu akhirnya mengambil keputusan? Semua penghitungan sudah kau lakukan. Tinggal satu langkah terakhir, berhenti kerja, buka usaha. Tinggal satu langkah, yaitu aksi, tindakan membuka usaha. Nah, dari tahapan penghitungan sampai kepada langkah untuk membuka usaha, hal apa yang kau butuhkan di sana? Jawabannya adalah keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk mengambil resiko. Engkau tidak tahu masa depan. Engkau bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Banyak perusahaan yang kalau engkau perhatikan, contoh Nokia yang sempat merajalela dalam hal bisnis telepon seluler, sekarang sudah almarhum. BlackBerry pun demikian. Ketika dulu menjadi standar itu sebagai handphone orang kaum menengah ke atas, sekarang bahkan aplikasi BBM pun sudah almarhum.
Kita tidak pernah tahu masa depan. Bisa jadi beberapa waktu ke depan dia bisa berjaya, tapi kita tidak tahu ternyata beberapa tahun kemudian amblas. Di tengah-tengah engkau tidak tahu dan tidak bisa melihat dengan pasti tentang masa depan. Engkau memutuskan, ya saya akan buka usaha. Itu artinya apa? Engkau berani mengambil risiko. Engkau siap rugi. Nah pertanyaannya, kenapa engkau tidak mau mengimani Yesus? Apakah engkau takut rugi kalau engkau beriman pada Yesus? Nah saudara, berharaplah kepada kekayaan, maka kamu akan mendapat apa yang kekayaan dapat berikan. Berharap kepada uang, engkau akan mendapat apa yang uang dapat berikan. Berharap kepada manusia, engkau akan mendapat apa yang manusia dapat berikan. Tetapi ketika engkau berharap kepada Allah, engkau akan mendapatkan apa yang Allah dapat berikan. Allah bisa pakai kekayaan untuk memelihara kita, tetapi kekayaan tidak bisa memakai Allah untuk memelihara kita. Allah bisa pakai uang, Allah bisa pakai manusia untuk memelihara kita, tetapi uang, manusia tidak bisa memakai Allah untuk memelihara kita. Maukah engkau? Beranikah engkau mempertaruhkan hidupmu ke dalam tangannya? Biar firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang paling mengetahui kesulitan hidup yang kami hadapi. Mungkin karena bencana pandemi virus corona ini, ada di antara kami mengalami sakit, atau mungkin kesulitan keuangan. Ini adalah sebuah kenyataan yang kami tidak boleh sangkali. Tolong kami untuk menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Tetapi sadarkan kami terus bahwa kami punya Allah yang sanggup memelihara kami. Entah memberikan jalan keluar buat kami, entah untuk akhirnya mengakhiri bencana wabah virus corona ini, ataupun yang terutama memberikan kami kekuatan di tengah-tengah bencana wabah yang harus kami hadapi ini. Sehingga Engkau bukan hanya melepaskan kami, menjauhkan kami dari permasalahan, tetapi Engkau bahkan menjagai kami ketika kami ada di dalam permasalahan. Ya Tuhan, tolong kami. Tolong kami untuk berani mengambil risiko, mempertaruhkan hidup kami, mempertaruhkan diri kami bahkan untuk kehidupan di masa datang ke dalam tangan-Mu. Kalau Kristus rela menanggung kehinaan untuk mati di kayu salib demi menebus kami, manusia yang berdosa, yang memberikan nyawanya untuk kami, apakah tidak mungkin Allah akan memberikan hal-hal yang lebih rendah lagi untuk menopang dan memelihara kami? Ajari kami untuk terus berharap kepada-Mu. Ajari kami untuk setia kepada-Mu. Secara khusus ketika kami harus diperhadapkan dengan tantangan meninggalkan iman kami. Kadang-kadang orang bisa meninggalkan iman kepada Kristus karena permasalahan asmara, indah agama karena pernikahan. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang yang pindah agama karena bisnis, agar usahanya bisa lebih lancar, agar karirnya bisa lebih nanjak. Tetapi Tuhan, tolong kami untuk bisa tetap setia kepada-Mu, bahwa Tuhan sanggup pelihara kami, Tuhan sanggup kuatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, materaikan firman di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan syafaat. Doa syafaat ini akan saya pimpin. Bapa kami yang surga, kami berdoa kiranya perlindungan, penyertaan Tuhan berikan kepada para medis yang sedang bekerja menangani COVID-19 ini. Pasien-pasien dilayani,
pasien-pasien ditangani. Biarlah Tuhan melindungi mereka sehingga mereka tidak tertular oleh COVID-19 ini. Kami minta perlindungan, kasih dan penyertaan Tuhan selalu membackup para medis sehingga mereka bekerja dengan tenang dan tidak ada rasa takut. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan menenangkan hati dan pikiran mereka, agar mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan tulus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, masa-masa yang sekarang dalam keadaan yang darurat ini, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami terus menjaga diri kami tidak lupa untuk bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh jalankan dengan sungguh-sungguh dan secara hikmat. Kami tidak melupakan Tuhan, meskipun ada badai yang begitu berat yang kami hadapi, ada wabah yang begitu serius, tetapi ibadah kami kepada Tuhan biar tidak kami boleh berhenti, tapi kami sungguh-sungguh mandiri untuk menjalankan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa agar jemaat ya Tuhan yang akan kehilangan pekerjaan, biarlah Tuhan menolong mereka supaya mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan hidup mereka Tuhan. Sungguh Tuhan, kami melihat pada banyak orang yang mungkin akan di-PHK-kan. Tuhan menolong supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, ataupun mereka boleh menciptakan pekerjaan yang baru, sehingga Tuhan meskipun ada hal-hal penyakit yang COVID yang merajalela, tapi biarlah mereka tetap punya pekerjaan. Tuhanlah yang menolong, membantu mereka. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang kekasih, mari sekarang kita arahkan seluruh hati, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Dia sumber berkat, akan memberkati kita sekalian. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa yang tidak berkesudahan selalu ada di atasmu, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus-menerus memenuhi hati dan pikiranmu. Pertolongan, penghiburan, gerakan Roh Kudus senantiasa diam menyertai kehidupanmu, mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan di mana kita telah mengikuti ibadah online ini dengan baik. Pada hari ini saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Pertama, kami menghimbau kiranya Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, biar kita perbanyakkan doa kita dan membaca kitab
di rumah kita masing-masing dalam kondisi darurat ini. Dan biar kita boleh melakukan segala aktivitas kita di rumah saja. Kedua, mari kita bersama menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing dengan cara hidup bersih, makan makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup. Yang ketiga, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, saudara boleh transfer ke rekening Yayasan GKPI di nomor 001 373 1150. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Amin.